Lah, apabila kemudian di bulan Rabiul Awal, kemudian pas khutbah Jumat kita bahas cinta Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, izin bertanya, Ana saat ini tinggal di negeri Eropa, Ustadz. Biasanya diadakan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami ingin menggunakan kesempatan tersebut untuk menyatukan masyarakat Muslim, mempererat persaudaraan dan agar anak-anak satu sama lain saling mengenal. Kami pun gunakan kesempatan tersebut untuk menasihati mereka agar bangga dengan agama mereka dan melindungi mereka dari perkara-perkara yang dapat merusak pemikiran anak-anak kami seperti perayaan-perayaan karnaval, Valentine dan lain sebagainya. Pertanyaan kami, Ustaz, hukum merayakan Maulid Nabi tanpa adanya nyanyian dan perkara haram itu hukumnya bagaimana ya, Ustaz? Pertama ya, barakallahu fikum, dudukkan apa itu perayaan Maulid Nabi. Dudukkan dulu. Jadi ihtifal bil Maulidin Nabawi, merayakan Maulid Nabi. Itu maksudnya apa? Itu didudukkan dulu letak permasalahannya. Jadi ada banyak gambaran yang berkaitan dengan kasus itu. Kasus yang pertama, memanfaatkan momen untuk bicara tentang hubbun Nabi, cinta Rasulullah SAW di munasabat, di kondisi atau di tempat-tempat yang biasa memang sudah ada taklim, sudah ada majelis, tempat-tempat semacam itu. Gambarnya begini, ini gambarannya itu begini. Jadi tidak diragukan lagi bahwasanya Rabiul Awal, bulan sekarang ya, itu adalah bulan dilahirkannya Rasulullah SAW. Dan salah satu di antara kebaikan seorang dai adalah menggunakan momen yang tepat untuk menyampaikan ilmu yang tepat. Ini mau Ramadan ya bahas Ramadan, mau Ramadan bahas kurbanan, yuk gak pas gitu. Jadi kalau masuk Dzulhijjah bahas Dzulhijjah. Kalau misalkan pekan depan itu akan terjadi gerhana matahari, sekarang sudah dibahas akan terjadinya gerhana dan begitu gitu ya. Dibahas pada waktu khutbah Jumat, dibahas pada waktu taklim, dibahas pada waktu ini, dibahas pada waktu itu dan yang semacam itu. Lah, apabila kemudian di bulan Rabiul Awal, kemudian pas khutbah Jumat kita bahas cinta Rasulullah SAW, apa makna lahirannya Rasulullah SAW, kemudian kita ada majelis-majelis taklim rutinan, kemudian kita di situ memanfaatkan waktu itu ngambil tema gitu ya, ngambil tema tentang keutamaannya Rasulullah SAW, sejarahnya beliau SAW. Yang semacam ini bukan peringatan Maulid Nabi. Itu menggunakan momen untuk untuk menyampaikan yang berkaitan dengan kondisi saat ini. Ya mirip-mirip. Kalau masuk Rejab itu menyampaikan apa itu membahas tentang Isra Mi'raj. Kalau masuk Ramadan, kalau masuk ini, kalau masuk itu yang semacam itu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua. Ini yang kedua. Menggunakan momen ini, menggunakan momen yang sekarang ini. Jadi untuk apa ya? Jadi untuk membuat kajian kalau bahasa kita itu. Tadi yang pertama itu kan kajian sudah ada. Kajian itu yani sudah ada, kemudian kita isi dengan materi-materi yang semacam itu. Yang kedua, yani kemudian kita itu membuat kajian. Tapi kajian itu tidak harus di hari itu, bisa jadi sebelumnya untuk mengingatkan orang atau setelahnya gitu. Atau setelahnya atau yang semisalnya. Yani misalkan di bulan Rabiul Awal dibuat daurah tentang sirah nabawiyah. Atau dibuat daurah tentang syama'ilun nabi. Yani atau dibuat daurah tentang apa gitu lah. Ditempatkan di bulan ini karena memang itu hari bulan lahirnya Rasulullah SAW. Anda katakan bahwasanya ini untuk dikatakan sebagai merayakan Maulid Nabi, enggak. Tapi jangan katakan itu adalah sebagai memperingati Maulid Nabi. Hanya memang membuat daurah, membuat kajian, membuat apa.
Yani di hari-hari itu jadi untuk mengungkapkan atau untuk mengenalkan yani sosoknya Rasulullah SAW dari sisi lahirnya, sejarahnya, dari sisi sirahnya gitu ya, dari sisi adab-adabnya, dari sisi kemuliaannya, dari sisi kekhususannya dan macam-macamnya. Ya, dan macam-macamnya. Adapun yang ketiga adalah menetapkan waktu khusus malam itu, malam lahirnya Rasulullah SAW dengan acara-acara tertentu, dengan kondisi-kondisi tertentu, dengan hal-hal tertentu yang sudah maklum itu, maka itulah yang diistilahkan oleh para ulama atau yang diingkar oleh para ulama dengan istilah ihtifal bil maulidin nabawi, memperingati malam yakni kelahirannya Rasulullah yakni sallallahu alaihi wasallam. Yani satu hal itu dikaitkan dengan zaman tertentu, waktu tertentu, tata cara tertentu. Yani tata cara tertentu. Lah, itu 3 poin atau 3 masalah yang perlu untuk didudukkan dalam kasus ini. Yang perlu didudukkan dalam kasus ini. Karena Ana perlu ngomong ini. Ana dulu itu pernah ada kejadian lucu. Ana ada kajian rutin. Apa dulu ya, lupa. Entah kajian rutin dari Solihin, entah mana gitu, lupa. Di kajian yang mana. Pokoknya ada satu kajian. Masyarakat Rabiul Awal, dari Solihin, nggak Ana baca. Kemudian Ana bahas tentang mahabbatun Nabi. Cinta Nabi SAW. Lah setelah ngaji, ini negur, Ustaz, kok maulidan gitu. Pipian, wong iyan. Loh, yang maulidan yang mana ya? Ini kajian rutin. Ini kebetulan bulan lahirnya Rasulullah SAW, ngepasi lahirnya Rasulullah, karena bicara itu untuk mengingatkan bahwasanya momennya pas. Gitu. Dan itu sama sekali bukan sebagai perayaan Maulid An-Nabawi. Ini mirip-mirip dengan mau Ramadan, bahas Ramadan. Kajian rutin hentikan dulu, kemudian bahas Ramadan. Mau Dzul Hijjah, kajian rutin hentikan dulu, bahas Dzul Hijjah. Mirip-mirip baca dengan hal-hal yang semacam yang semacam itu. Hanya kalau memang itu nuansanya memang didesain sebagai peringatan malam Maulid Nabawi yang semacam itu, asalnya dihindari. Guna cari momen yang lain. Jadi cari momen yang lain yang lebih pas. Jadi yang lebih pas, momen apa ya, liburan sekolah, momen apalah gitu ya. Kemudian kita kumpulkan, kita undang mereka untuk ngumpul, untuk apa, memberikan tausiah, peringatan dan macam-macamnya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang mungkin akan terjadi masalah di tengah-tengah umat. Wallahu a'lam bishawab.